Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Yuniza dengan NIM 20042119 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ketiga mata kuliah pengambilan keputusan seksi 035. Pun tugasnya adalah menjelaskan contoh pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan dengan berpedoman pada 8 tahapan pengambilan keputusan yang telah disertakan pada video yang tersedia di e-learning UNP. Adapun tahapan pengambilan keputusan tersebut meliputi yang pertama identifikasi masalah, yang kedua identifikasi kriteria, yang ketiga alokasi bobot keputusan, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima analisis alternatif, yang keenam memilih alternatif, yang ketujuh implementasi alternatif, dan yang kedelapan itu evaluasi keputusan. Baiklah, masuk ke tahapan pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi pada awalnya kita tentukan dulu masalah yang akan diputuskan. Contohnya, saya pernah mengambil keputusan mengenai penentuan jurusan kuliah yang akan diambil saat lulus. Jadi pada saat itu saya sempat kebingungan ingin masuk ke jurusan yang seperti apa. Yang kedua itu identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria ini kita harus mengurutkan beberapa kriteria yang akan kita perlukan untuk melanjutkan perkuliahan, seperti kampusnya yang kita mau itu seperti apa. Yang kedua prospek kerjanya. Yang ketiga itu passing grade, seperti jurusannya itu populer atau enggak sih. Yang keempat itu minat dan keahlian. Tiga itu alokasi bobot. Jadi kan tadi kita udah punya 4 kriteria: kampus, prospek kerja, passing grade, dan minat. Jadi masing-masing dari kriteria itu kita kasih bobot nih. Misalnya kampus bobotnya 8, prospek kerja kita kasih bobot 10, lalu passing grade-nya kita kasih bobot 5, dan minat kita kasih bobot 7. Selanjutnya itu ada yang namanya mengembangkan alternatif. Jadi sebelum masuk kuliah itu tentu kita udah punya beberapa rancangan jurusan yang akan kita ambil. Adapun alternatif yang saya punya kala itu meliputi administrasi negara UNP, teknologi pangan di UNAN, analisis kimia di Politeknik Ati Padang, perpustakaan dan kearsipan di UNP, serta sastra Inggris di UNP. Yang kelima itu menganalisis alternatif. Jadi kita tadi kan sudah punya 5 alternatif. Jadi masing-masing alternatif itu kita perlu kasih poin untuk beberapa kriterianya. Misalnya untuk poin kampus, jurusan yang A ini poinnya berapa, prospek kerjanya berapa poinnya, passing grade-nya berapa, dan minat yang akan kita kasih itu berapa. Lalu yang keenam itu memilih alternatif. Jadi kan tadi kita udah kotak-kotakin kayak alternatifnya ada 5 nih, terus kriterianya ada 4. Jadi masing-masing dari kriteria tadi kan kita udah kasih bobotnya dari awal, kemudian poinnya juga udah kita kasih. Nah, jadi nanti poin yang udah kita kasih nanti itu kita kalikan dengan bobot pertama yang kita tetapkan untuk sebuah kriteria. Misalnya di awal kita menetapkan bobot untuk kampus itu nilainya 8. Pada kampus UNP kita kasih nilai 10 untuk kampusnya karena kampusnya bagus. Jadi kan nilai 10 tadi kita kalikan dengan bobotnya 8 kali 10 itu nilainya 80. Kemudian prospek kerjanya. Prospek kerja itu kita tadi kasih bobot di awal 10. Nah, untuk jurusan administrasi negara kita kasih poinnya itu 8 atau 9. Jadi dari poin tadi kita kalikan dengan bobot 9 dikali 10 hasilnya 90. Begitu pun dengan jurusan-jurusan yang lain. Nah, yang paling banyak mendapatkan poin itulah alternatif yang sekiranya paling cocok untuk kita. Yang ketujuh itu implementasi alternatif. Jadi kan sudah saya katakan kalau alternatif yang memiliki skor paling tinggi, kemungkinan itulah yang paling terbaik yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi pada saat itu ilmu administrasi negara merupakan alternatif yang memiliki skor paling tinggi sebesar 266 yang terdiri dari beberapa kriteria yang saya inginkan sebelumnya. Jadi saya memilih jurusan administrasi negara ini dengan pertimbangan 4 kriteria yang ada. Dan yang terakhir itu evaluasi keputusan. Nah, jadi kan kita sudah memperoleh kalau alternatif yang dipilih itu jurusan administrasi negara karena skornya paling tinggi. Kenapa sih skornya bisa paling tinggi? Nah, hal tersebut bisa dievaluasi dari tabel analisis tadi, di mana kriterianya itu kampusnya bagus, akreditasinya A. Jadi
sangat cocok dijadikan pilihan. Kemudian yang kedua, prospek kerjanya luas di berbagai sektor, bisa di sektor pemerintah, swasta, maupun berkarir di masyarakat. Yang ketiga itu passing grade-nya tinggi. Administrasi negara kan jadi salah satu jurusan yang paling menarik perhatian para calon mahasiswa baru. Dan yang keempat itu jurusan administrasi negara ini sangat sesuai dengan minat dan keahlian yang saya miliki. Saya sangat berminat di dunia administrasi yang berbau perkantoran. Mungkin sampai di sanalah penjelasan saya mengenai pengambilan keputusan yang pernah saya ambil. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.